Salam. Selamat datang kembali di penelaahan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu bagian penting dari materi manajemen yang Anda bawa. Fokusnya ke aturan ke-50 ya, tentang gimana manajer belajar dari kesalahan. Betul sekali. Nah, ini menarik ya, karena kesalahan itu kan seringnya dianggap negatif gitu, sesuatu yang harus ditutup-tutupi lah. Tapi materi ini justru melihatnya beda. Malah dibilang penting banget sebagai bagian dari belajar dan inovasi. Oh ya? Oke, mari kita bedah kalau gitu. Di awal materi Anda ini disebut ya, kalau semua manajer itu pasti bikin salah. Apalagi kalau mau kreatif, mau inovatif. Jadi ya wajar aja gitu ya. Tepat. Dan disinilah bedanya manajer yang hebat sama yang biasa aja menurut sumber ini. Manajer yang katakanlah biasa aja, itu cenderung kalau salah, ya udah ditutupin aja. Dikubur, dilupain, pokoknya jangan sampai kelihatan lah. Defensif gitu ya jadinya. Terus kalau manajer yang hebat, gimana dong pendekatannya? Nah, kalau mereka ini beda. Mereka nggak larut dalam rasa bersalah, berlebihan, atau menyalahkan diri terus-terusan. Sebaliknya, ada 3 hal penting yang mereka lakukan nih. Pertama, analisis. Jadi dicari tahu dulu, apa sih yang salah? Kenapa bisa kejadian? Sampai ke akarnya gitu. Oke, jadi nggak cuma sadar salah, tapi diinvestigasi ya. Kenapa bisa ups? Betul banget. Terus yang kedua, diskusi. Nah, ini penting. Dibicarakan sama rekan kerja. Tujuannya bukan buat cari pembelaan ya, tapi buat dapat sudut pandang lain, perspektif baru. Oh, jadi biar nggak terjebak di pikiran sendiri aja gitu ya, biar objektif. Iya, bisa dibilang gitu. Pembelajaran kolektif lah. Nah, yang ketiga, baru perencanaan. Dari hasil analisis dan diskusi tadi, disusun rencana. Gimana caranya biar kesalahan yang sama nggak keulang lagi ke depannya. Jadi, 3 langkah. Analisis, diskusi, perencanaan. Fokusnya ke depan ya, buat perbaikan, bukan menyalahkan. Dan contoh-contoh kesalahannya juga yang umum ya disebut di materi ini. Kayak salah pas penilaian kinerja, atau kehilangan deal penjualan, laporan yang kurang oke, buang-buang waktu atau sumber daya, sampai telat deadline. Ini kan situasi real banget ya. Betul. Itu contoh-contoh konkretnya. Dan poin penting lainnya nih setelah analisis dan rencana dibuat, adalah mencari tahu cara yang benar buat melakukannya lain kali. Ini yang sering kelewat mungkin. Jadi manajemen itu dilihat sebagai proses belajar terus-menerus. Nggak pernah berhenti. Nggak boleh ngerasa udah paling tahu segalanya. Wah, ini ngubah cara pandang banget ya. Jadi, tiap kesalahan itu, sekecil apapun, sebenarnya kesempatan buat tumbuh. Pesan buat kita semua nih kayaknya. Kesalahan itu bukan akhir dunia, tapi bisa jadi awal pemahaman baru. Asal, Asal kita mau belajar darinya. Itu kuncinya. Melihatnya sebagai feedback, bukan kegagalan total. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan reflektif yang menarik banget dari materi ini. Khusus untuk Anda renungkan. oh ya, apa tuh pertanyaannya? Gini pertanyaannya, kalau Anda sebagai manajer merasa jarang banget atau bahkan nggak pernah bikin salah, apakah mungkin itu bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda belum cukup berani ambil resiko, belum cukup berani mencoba hal baru, mendorong inovasi gitu? Wah, itu dalam sih. Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang. Apakah zona nyaman kita ini justru tanda kita kurang berani? Hmm. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelahan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan mendalam berikutnya ya.